Selamat pagi Permisa, bagaimana kabar Anda hari ini? Jejak Bangsa kembali hadir untuk menemani pagi hari Anda bersama saya, Aprisa Natasha. Indonesia memiliki banyak sekali museum-museum yang menyimpan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Salah satunya Museum Kebangkitan Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat. Museum ini bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan benda bersejarah saja, tetapi juga menjadi simbol semangat persatuan dan kebangkitan bangsa Indonesia pada masa awal abad ke-20. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dengan suasana di lokasi dan kegiatan yang tengah berlangsung, kami sudah terhubung dengan rekan kami Mel Sayu. Silakan Mel Sayu, bagaimana dengan kondisi dan suasana di Museum Kebangkitan Nasional? Terima kasih Tasya. Pemirsa, saat ini saya berada di halaman Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya ini merupakan gedung Stovia atau School of Opleiding van Inlandse Artsen, yang dulunya ini merupakan sekolah kedokteran pertama yang untuk pribumi yang ada di masa penjajahan Belanda. Dari tempat inilah semangat perjuangan mulai tumbuh dan akhirnya organisasi Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Terletak di kawasan Jakarta Pusat, Museum Kebangkitan Nasional merupakan salah satu situs bersejarah yang menjadi saksi lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Gedung ini dulunya adalah Stovia, singkatan dari School of Opleiding van Inlandse Artsen, sekolah kedokteran pertama bagi pribumi yang berdiri pada awal abad ke-20. Dari sinilah lahir banyak tokoh penting pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mereka adalah generasi muda terpelajar yang menyalakan api kebangkitan bangsa melalui organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang menarik, informatif, dan syarat makna sejarah. Salah satunya adalah ruang kelas mahasiswa Stovia. Di ruangan ini, pengunjung dapat melihat replika meja dan kursi kayu yang digunakan para mahasiswa lebih dari 100 tahun lalu. Meja-meja panjang dan bangku tanpa sandaran menggambarkan suasana belajar sederhana di masa kolonial. Namun justru dari tempat inilah lahir semangat persatuan dan kecintaan pada tanah air. Salah satu ruangan yang paling bersejarah di Museum Kebangkitan Nasional adalah ruangan yang menampilkan kisah lahirnya organisasi Budi Utomo. Ruangan ini menjadi simbol penting dari awal mula kesadaran nasional bangsa Indonesia. Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh sekelompok mahasiswa Stovia di gedung ini, sekolah kedokteran untuk pribumi pada masa kolonial. Di bawah bimbingan Dr. Wahidin Sudirohusodo, para mahasiswa seperti Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji Tirtonegoro mulai membicarakan cita-cita untuk memajukan bangsa melalui pendidikan, persatuan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di dalam ruangan ini, pengunjung dapat melihat foto-foto pendiri Budi Utomo, arsip organisasi, dokumen pertemuan pertama, serta replika ruang diskusi para pelajar Stovia saat ide organisasi ini dirumuskan. Budi Utomo menjadi wadah yang menghubungkan para pelajar, dokter, dan tokoh masyarakat untuk pertama kalinya dalam satu semangat kebangkitan bangsa. Selain itu, terdapat pula kutipan-kutipan penting dari para tokoh Budi Utomo yang dipajang di dinding ruangan. Kutipan seperti, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pendidikan dan persatuan. Jadi pengingat bahwa perjuangan mereka dimulai bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu dan kesadaran akan jati diri bangsa sendiri. Nah, menurut Naka, apa koleksi atau bagian pameran yang paling menarik perhatian? Di ruang asrama Stovia. Oh ya. Pokoknya unik aja, terus di situ juga banyak kasur-kasur tempat asrama gitu buat orang-orang yang zaman dulu. Ya, mungkin lampunya di ruangannya itu lebih diterangin ya karena ini redup. Terus juga tolong dibikin event biar orang-orang tuh menarik pada mau ke museum ini gitu. Saran tersebut
Tentu menjadi masukan berharga agar Museum Kebangkitan Nasional semakin berkembang dan relevan di tengah pesatnya arus modernisasi. Ketika museum mampu beradaptasi dengan cara-cara yang lebih interaktif, kreatif, dan menarik, maka sejarah tidak akan menjadi sesuatu yang membosankan, melainkan sumber inspirasi yang hidup dan terus menyala. Sebagai tempat yang syarat makna, Museum Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa kebangkitan bangsa Indonesia berawal dari kesadaran, pendidikan, dan persatuan. Semangat itu masih relevan hingga hari ini, mengajak kita untuk terus belajar, berkarya, dan mencintai tanah air sebagaimana para pemuda Stovia dahulu memperjuangkan cita-cita bangsanya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, museum ini bukan hanya tempat bersejarah, tetapi merupakan sarana edukatif bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda untuk mengenal perjuangan dan semangat kebangsaan Indonesia. Saya Mel Sayu dan juru kamera saya Dira. Saya ucapkan terima kasih. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Mel Sayu atas laporan langsungnya dari Museum Kebangkitan Nasional. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat bahwa pentingnya peran museum dalam mewariskan dan menjaga semangat persatuan bangsa Indonesia kepada generasi penerus. Dan melalui kunjungan dan pembelajaran sejarah, kita diingatkan bahwa pentingnya semangat persatuan dan kesatuan dalam mencapai satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Jadi kebangkitan bangsa itu lahir dari sebuah kesadaran untuk bersatu dan berjuang untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan kali ini. Sampai jumpa di program berita berikutnya. Saya Aprisa Natasha pamit undur diri. Terima kasih.